Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibunya. Saya merupakan peserta pelatihan BIMTEK Kepala Laboratorium di Universitas Pendidikan Indonesia, gelombang ke-39. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips terkait dengan komputer, begitu ya, tentang penggunaan Word atau Office, kemudian juga PDF. Nah, di sini untuk proses perekamannya saya menggunakan Zoom. Nah, ini nanti akan saya demonstrasikan juga bagaimana caranya kita melakukan share screen. Nah, baik, sekarang saya akan memulai share screen. Untuk tutorial yang pertama yaitu penggunaan VPS Office. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum mengerti tentang VPS Office. VPS Office ini hampir sama dengan Microsoft Word ya, teman-teman. Jadi mereka di sini juga ada Word-nya, kemudian juga ada PowerPoint, ada juga Excel-nya, dan juga ada PDF-nya. Jadi kita bisa menggunakan VPS Office ini untuk mengedit atau membuat file-file seperti dokumen, kemudian PowerPoint, kemudian Excel maupun PDF. Jadi hampir komplit juga sama dengan Office. Nah, jadi yang pertama kita lakukan atau yang akan saya demonstrasikan yang pertama yaitu tentang dokumen terlebih dahulu. Ini cara membuatnya, klik dokumen, kemudian blank. Nah, di sini yang bisa kita gunakan itu template-template yang bisa kita gunakan. Ini banyak sekali, teman-teman. Jadi kita bisa memilih apa saja yang kita butuhkan atau yang sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu, berbeda dengan MS Word atau Microsoft Word yang hanya dokumen blank saja seperti ini ya. Jadi kita bisa membuat sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya di sini ada poster, gitu. Kemudian ini ada work atau pekerjaan, ini ada planner, ini seperti rencana-rencana seperti itu, ini ada letter, kemudian juga bertema edukasi, kemudian juga ada resume. Jadi kita bisa menyesuaikan seperti keinginan kita. Nah, akan tetapi di sini saya akan mendemonstrasikan terkait dengan penggunaan yang Word-nya atau yang blank-nya saja. Jadi kita nanti akan seperti di MS Word. Jadi cukup kita klik saja di blank-nya atau di dokumennya. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Jadi hampir sama dengan Microsoft. Nah, tutorial yang pertama itu adalah tentang pembuatan biodata. Artinya kita ingin membuat nama, kemudian kemudian juga misalnya di sini kita biasanya data misalnya ya, kemudian alamatnya seperti ini. Jadi untuk tampilannya seperti ini, misalnya nama saya ya di ini, kemudian pendidikannya satu, pendidikan biologi, kemudian jabatannya adalah kepala laboratorium, kemudian alamat bisa. Nah, untuk mengubah style hurufnya juga sama seperti kita di Microsoft Word. Jadi di sini ada style hurufnya dan stylenya pun hampir mirip ya. Ada Times New Roman juga, ini yang sering digunakan lagi-lagi untuk mengelinkan.
Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini terlihat agak kurang rapi ya untuk penulisannya. Jadi biasanya ada dua option. Biasanya teman-teman ada yang mengklik tombol tab gitu supaya dia bisa lurus satu garis ini. Nah, ini yang sering terjadi jika kita menggunakan tombol tabs ya, teman-teman ya. Jadi, biasanya jika yang terletak di sebelah sini itu lebih panjang, itu akan turun ke bawah dan dia akan menyesuaikan ke sini. Jadi ini tidak lurus lagi dengan sini. Padahal seharusnya ini merupakan lanjutan dari alamatnya. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi dilema nih, gimana caranya. Nah, ada beberapa option atau pilihan yang bisa kita lakukan. Trik yang pertama, jika kita sudah terlanjur menggunakan tombol tab, yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini adalah dengan cara ini kita hapus terlebih dahulu, kita tekan tombol backspace seperti ini, kemudian kita enter, kemudian kita tap kembali. Ini. Ini, jadi dia bisa sejajar. Jadi caranya tadi dengan kita backspace, kemudian kita enter dan tap-tap. Jadi sama ya, tentunya bisa satu garis lurus. Nah, ada juga option lainnya. Option lainnya itu dengan cara kita membuat tabel. Sama dengan di Microsoft Word, jadi kita masuk ke dalam insert, dan di sini kita insert table. Nah, kemudian kita membuat ada 3 tabel. Nah, yang tabel pertama, ini kita isikan dengan nama. Karena tadi ada 4, kita buat garisnya juga 4. Jadi kita isikan dengan nama, kemudian juga pendidikan, kemudian jabatan, dan juga yang titik duanya kita letakkan di sini di kolom kedua ya seperti ini. Nah, ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita ya. Kita tarik seperti ini, misalnya ini. Nah, kita bisa memindahkan namanya di sini. Ini copy saja, kemudian Ctrl C di sini. Kemudian nah, ini jangan khawatir ya. Jadi garis ini bisa kita hilangkan. Jadi ini kita klik tabelnya, kemudian kita menuju ke table style. Jadi kita bordernya kita hilangkan. Jadi nanti mungkin kalau di tampilan seperti ini tetap terlihat ada garisnya ya teman-teman ya, tapi nanti pada saat kita print out itu tidak terlihat. Jadi file kita tetap terlihat rapi seperti itu. Nah, misalnya untuk sekarang ini musiknya tidak di print, kita kirim lewat PDF. Nanti gimana dong? Apakah tampilannya akan bergaris-garis seperti ini? Enggak. Jadi bordernya ini tidak terbaca ya teman-teman ya. Jadi di sini nanti tidak akan terbaca walaupun tidak kita print, tetapi kita convert ke PDF misalnya. Jadi ini tetap tidak terlihat. Jadi tampilan untuk dokumen kita tetap rapi seperti itu. Jadi ada dua option tadi untuk melakukannya. Jadi bisa opsi yang pertama jika malas membuat table, dan bisa juga menggunakan table supaya lebih mudah. Nah, kemudian untuk tips selanjutnya, saya di sini memiliki sebuah proposal kegiatan. Ini contoh saja ya. Jadi di sini ada
proposal kegiatan lomba dan pameran fotografi yang saya download dari Google. Nah, jadi saya akan memberikan tips kepada teman-teman bagaimana caranya kita mereplace atau mengganti nama, misalnya di sini nama sekolahnya ya, di sini ada SMA Santi gitu. Nah, jadi bagaimana caranya kita mengganti setiap nama SMA Santi ini menjadi nama sekolah kita. Itu dengan cara yang cepat. Jadi tidak satu persatu kita cari mana nih SMA Santi. Nah, kalau cuma ada satu mungkin tidak masalah. Tapi kalau ada mungkin 20 atau lebih dari itu pasti akan sangat merepotkan gitu ya. Terlebih lagi apabila kita kurang teliti nanti bisa tertinggal. Jadi masih terdapat nama SMA lain atau nama sekolah lain. Jadi saya akan memberikan cara bagaimana caranya supaya kita bisa menggantinya itu lebih cepat dan juga tidak mungkin ada yang tertinggal. Caranya yang pertama itu bisa kita gunakan di menu itu kita cari yang namanya find and replace. Di default ada namanya find and replace. Atau bisa juga kita menggunakan Ctrl F. Find and replace. Nah, menu find ini adalah menu untuk menemukan. Jadi kita bisa mencari kata yang kita inginkan. Tapi kita di sini akan menggunakan replace, teman-teman. Jadi kita langsung ke menu replace. Kita tulis di sini Santi. Kemudian replace with nama sekolah kita. Misalnya di sini nama sekolah saya adalah SMK Negeri 11 Merangi. Nah, setelah seperti ini, maka yang kita pilih adalah replace all. Nah, ini ya, all done. Jadi, di sini ada 4 SMA Santi yang tertera. Jadi, sudah terganti semuanya menjadi SMK Negeri 11 Merangi. Jadi, kita bisa menekannya seperti ini. Nah, itu berarti sudah tidak ada lagi SMA Santi, gitu ya. Jadi, tidak ada yang tertinggal. Kita close. Nah, ini tadi ada SMA Santi sudah berganti menjadi SMA Negeri 12 Merangi. Nah, itu kira-kira teman-teman tips-tips yang bisa saya bagikan terkait dengan password atau di sini saya menggunakan VPS gitu ya yang hampir sama menunya atau boleh dikatakan 90% dia memiliki menu yang sama dengan MS Word. Jadi saya rasa jika teman-teman Word bisa juga menggunakan tips yang saya berikan. Kemudian untuk tips yang kedua, nah bagaimana caranya mengubah file Word ini menjadi file PDF. Jadi ada banyak cara ya dan banyak aplikasi gratis yang bisa kita gunakan untuk mengubah file itu menjadi yang kita inginkan. Jadi untuk di VPS ini, kelebihan VPS, kenapa saya menggunakan VPS, jadi kita tidak perlu membuka Google kembali, jadi kita bisa langsung mengubah file yang kita inginkan ini menjadi PDF. Jadi kita masuk ke menu, kemudian di sini ada export to PDF. Nah, seperti ini. Ini kemudian kita ekspor to PDF. Nah, sekarang sudah jadi file yang tadinya berbentuk dokumen atau Microsoft Word, sekarang bisa menjadi PDF tanpa melalui aplikasi online. Jadi ya, yang kita ketahui kan kita harus masuk ke Google terlebih dahulu, harus menggunakan internet seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan itu jika kita menggunakan aplikasi VPS. Jadi kita bisa mengubah file Word-nya bisa menjadi PDF secara langsung. Selain itu, di sini juga bisa ada menu edit PDF-nya, jadi bisa menambahkan teks dan juga kita highlight. Misalnya kita highlight, biasanya itu untuk SK atau itu biasanya harus
di Stabilo untuk bagian nama atau apapun itu, nah kita bisa menggunakan menu highlight. Nah, seperti ini contoh. Baik, saya rasa itu yang bisa saya bagikan bagi teman-teman semua. Nah, seperti itu teman-teman semua untuk tips-tips yang bisa saya bagikan tentang MS Word dan juga tadi bagaimana caranya kita bisa mengekspor file Word menjadi PDF tanpa melalui aplikasi yang ada di online atau biasanya yang biasa kita gunakan ada iLog PDF dan lain sebagainya yang harus menggunakan internet. Nah, untuk ini kita tidak perlu internet, jadi pada saat offline pun kita bisa mengkonvert file Word kita menjadi file PDF. Seperti itu. Itu saja tips dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.